Kalau dulu kan orang cuman taunya, ya saya orang tua diabetes, saya pasti ada keturunan nih, Oh, diabetes, misalnya gitu kan. tapi belum tentu Belum sebenarnya. tentu. Sebenarnya kalau dicek seseorang itu ada genetik gemuk atau Mhm, ada genetik diabetes, mhm, ketika orang tahu, "Oh saya ada genetik diabetes nih," pilihan sebenarnya di tangan dia nih. Dia mau jadi diabetes atau enggak. Kalau lifestyle-nya bagus, dia mhm, bisa mencegah dia nggak jadi diabetes. Tapi kalau lifestyle-nya jelek, ya orang yang mhm, pesimis gitu ya, "Ya mhm, udahlah saya udah punya diabetes, mmm, ya udahlah." Jadi diabetes nggak? Jadi mmm, diabetes. Balik lagi ya, keputusan kan memang ada di tangan iya, setiap orang ya. benar, Dia mau hidupnya bener atau enggak gitu kan. iya. Halo semuanya, kembali lagi ke Gilgal Podcast bersama dengan aku Revi, dan seperti biasa kita mau upgrade diri dengan mendengarkan narasumber-narasumber yang luar biasa yang tentunya bisa menolong kita untuk hidup lebih baik dan lebih memuliakan Tuhan. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang tentunya luar biasa banget. Beliau merupakan seorang dokter di Siloam, di Dermaster, dan juga merupakan co-founder dari Dermalicious. Hari ini mari kita sambut narasumber kita yaitu Dr. Chris. Halo dokter, apa kabar? Halo, kabar baik. Kabar baik Kabar ya? baik, Wah puji luar Tuhan baik. biasa, puji Tuhan Ya. baik ya. Senang banget, thank you so much udah mau luangin Terima waktu kasih sudah buat di-invite hadir. juga. Aku kan udah pernah lihat Instagram, juga ikut seminar dokter bagus banget. Jadi aku percaya hari ini juga pasti bisa menolong jemaat semuanya ya. Siap, Kalau mudah-mudahan terbantu ya. pasti Ya. pasti. Kalau dokter Kris kan berarti udah jadi dokter berapa lama nih, Dok? Eh, cukup lama sih, Cukup lama? karena dulu saya masuk FK, pertama kali aja itu kurang lebih sekitar tahun 2006. Waktu itu Oh, saya masuk FK Atmajaya. heeh, 2006 itu berarti lulus kurang lebih sekitar 6 tahun, 5 sampai 6 tahun lah waktu itu. mhm, Tahun 2012, 2013 pertengahan itu lulus, mhm, S1. Udah jadi dokter itu waktu itu, dokter heeh, umum, tapi harus internship. Internship dulu di daerah 1 tahun. heeh, Jadi dari 2012, 2013 selesai daerah, eee, kita balik ke Jakarta, saya langsung ngambil S2 waktu itu, heeh, S2 Gizi. heeh, Nah, S2 Gizi itu kurang lebih sekitar 2 tahun di 2 tahun lagi. FKUI, selesai S2 Gizi, langsung ngambil spesialis lagi sekitar 2 sampai 2,5 tahunan lagi. Nah, Heeh. baru habis itu baru ya dapat gelar si dokter spesialis gizi itulah, puji Tuhan Berarti ya. perjalanan total tuh berapa tuh? 4,5, 1,5, 2, 6, 2, 4, ya kurang lebih sekitar 10 10 tahun? sampai hampir 11 tahun lah. Hampir 11 Sepuluh tahun setengah ya? sampai 11 tahun, iya. Wah itu berarti perjuangannya cukup panjang juga tuh ya? Ya, puji Tuhannya sih bisalah Selesai lah ya? melewati itu ya. Tapi itu kan berarti kan perjalanan panjang dan waktu itu kan kalau studi jadi dokter berarti belum ada penghasilan juga dong ya Dok itu ya? Iya, Untuk itu fokus dia, itu belajar? makanya jadi struggle juga sih waktu itu. Heeh, Karena ya kan kita tahu kalau yang anak-anak lain gitu ya, yang mhm, jurusan lain kalau misalnya lulus kuliah langsung dapat kerja, bisa dapat gaji, penghasilan gitu. ya, Sedangkan kalau kita ya masih harus lanjut lagi, iya, harus, keluar daerah dulu, yang mau ngambil spesialis nanti dia harus ya masih bergantung juga, misalnya puji heeh, Tuhan orang tuanya mensupport, dia akan mensupport gitu kan. iya iya, Tapi ada juga yang mereka ya waktu itu sih saya berusaha untuk, sambil nyari kerja sih. Pada saat heeh, S2 itu kan waktu sebenarnya kayak kuliah S2 ya, pagi sampai sore. heeh, Sore malam kosong nih. heeh. Ya makanya di sela-sela itu kita coba masuk sambil part-time. Kalau Oh, dokter kan masih bisa ada jaga malam waktu itu. iya iya. Jaga malam di malam hari, paginya kuliah lagi, Tapi berarti gitu. waktunya habis tuh Dok? Ya, weekend itu justru malah kita kerjanya malah lebih banyak Oh sebenarnya, gitu? hari Sabtu gitu. Sabtu kan kuliah libur kan, Heeh. pagi, sore ya jaga. Oh berarti kerja keras banget tuh ya kehidupan anak mudanya dulu ya, Kak? Ya karena ya itu, karena kita sambil ngumpulin duit juga kan, Heeh buat ya heeh. kita coba buat biaya hidup, coba Iya, buat ngatur, kuliah juga, sih gitu sih. Puji Tuhannya sampai saat ini masih bisa masih bertahan sih. survive ya. Tapi dulu berarti kan pressure juga nggak berasa pressure nggak? Teman-teman yang lain udah mungkin berpenghasilan bisa beli apa, Dokter ada Ya itu pressure-nya itu? makanya sampai usia segitu pun kok masih bergantung sama orang tua, Mhm, atau enggak intinya belum bisa produktif lah, belum bisa heeh. menghasilkan. Nah itu biasanya tantangannya jadi dokter sih. Iya iya, Lulusnya lama, ya dalam tanda kutip mapannya lama gitu ya, iya iya. itu. Tapi berarti habis itu ya udahlah kayak pikirin yang positif, lakuin yang terbaik aja di tengah Ya prosesnya ya udah ya karena berarti kita ya? udah kecemplung kan, udah Heeh, kecemplung ya udah basah aja sekalian, iya. berenang aja udah sekalian gitu kan. Karena kan Oh, kalau misalnya kita udah balik lagi, sayang iya waktu yang iya. udah terbuang itu kan Iya, no sayang turning gitu. back jadi ya? Ya udah lanjut aja, nyemplung aja sekalian. Tapi berarti awal mula kenapa tertariknya dokter dari semua pekerjaan yang ada?
Dokter itu sebenarnya role modelnya papa saya sendiri. Karena kan dia Oh. dokter ya, Oh, role oke. modelnya itu. Heeh. Makanya saya, "Wih, jadi dokter nih, kayaknya Iya. asik nih," gitu ya. Oh, Ya udah masuk cemplung deh heeh. dokter. Gimana sejauh ini tapi beneran suka ternyata? Ya awalnya sih pasti ya kalau ngelihat kuliah gitu pagi, Heeh. sore, terus belajarnya bukunya banyak banget, ujian segala macem, ya pasti di tengah-tengah juga ada, "Ngapain nih gue di sini ya?" Iya iya, Gitu kan. Ya pasti ada fase di mana kita kayak capek, capek. tapi kalau ada support sistemnya bagus, Heeh dari keluarga support, heeh. temen-temennya juga Oh, support, iya ya iya. puji Tuhannya sih lancar. Iya iya. Meskipun sempat beberapa kali memang ada mata kuliah yang nggak lulus sih. Oh gitu ya? Nggak lulus, tapi habis itu puji Tuhan lulus Puji ending-nya Tuhan ya, dapet lulus pawan Tuhan. gitu, iya. Kalau nggak bakal Nggak gelar bakal di sini dokter ya? gitu, Iya iya iya, iya. bener bener. Oh kalau dokter kan berarti ahli spesial gizi ya? Hmm. Nah kalau kenapa dari semua yang ada spesialis gitu, kenapa pilihnya gizi dibanding yang lain? Gizi itu sebenarnya, waktu itu kecemplung gara-gara penelitian S1 saya, itu Heeh. pembimbingnya kan dokter gizi, spesialis gizi. Oh, Dan topik yang saya pilih pun juga ternyata berhubungan sama gizi. mmm, Dari situ saya lihat, wah ini gizi menarik ya. Dulu heeh tuh waktu tahun 2012 ya 2010, 2011 heeh gitu heeh. tuh gizi itu belum se-booming sekarang sebenarnya. Iya, Kita masih berpikiran dokter gizi itu ngapain ya kerjaannya? Apa cuman heeh masak doang gitu ya di heeh, dapur gitu ya? heeh heeh, Atau ngapain gitu? Tapi iya, ternyata pada saat saya bikin, dulu kita ngomongnya, bukan tesis kan S2, skripsi, kita mhm bilang karya tulis ilmiah, mhm KTI dulu waktu di mhm kedokteran. Topiknya tentang gizi, mhm hubungan, kita bilang isoflavon tempe, soya mhm gitu mhm, terhadap kadar asam urat. Nah mmm, dulu penelitiannya seperti itu tuh, kita heeh bikin research kayak gitu. Wah tertarik nih, heeh pengen gali lebih dalam. heeh Terus lama-kelamaan, ya itu tadi saya bilang udah heeh, kecemplung kan di iya, situ. Ya udah sekalian berenang sekalian aja aja ya? sekalian. Ternyata pada saat saya udah masuk ke Mhm dalam gizi itu, oh ternyata nggak masak mhm ininya, topik ajarannya mhm gitu, mhm, yang kita pelajarin gitu. Ternyata lebih ke arah biomolekuler gitu, mhm mhm, fisiologis tubuh secara, fisik normal secara tubuh gimana, penyakit-penyakit apa aja yang berhubungan sama gizi gitu, heeh, bagaimana cara kita menterapi seseorang kalau dia udah kena sakit iya, dari makanan gitu. Jadi ternyata gizi itu bisa kita terapkan untuk preventif, mhm, promotif, kuratif, rehabilitatif. mmm, Ya karena bisa diterapkan seperti itu, wah menurut saya makanya saya ambil jadi dokter spesialis gizi jadinya. iya iya iya, Karena kita bisa menerapkan buat diri sendiri juga, kita mhm, bisa menerapkan juga buat lingkungan, iya, orang tua, mhm mhm, anak kita gitu iya, kan. Ya sambil ketika kita kayak begini nih kita heeh mengedukasi, itu heeh, kan sebenarnya salah satu cara kita melakukan promotif. mhm mhm, Promotif buat supaya orang itu lebih aware terhadap iya, gizi dan juga mereka itu supaya bisa preventif mencegah terjadinya penyakit yang belum ada mhm, di badan dia. mhm Itu peran mhm, dari gizi juga. mmm, Tapi kalau orang yang udah sakit, mhm dia kena diabetes, dia kena gula, mhm dia kena kolesterol, kena mhm, serangan jantung, iya, sakit ginjal, balik lagi kan orang-orang pasti akan nanya, "Makannya apa ya? mhm mhm, Saya harus makan apa nih?" iya, Balik lagi ke gizi. Nah, makanya mmm, lingkup itu kan luas ya, makanya iya iya. saya tertariknya di situ. Iya iya, tapi beneran sih sekarang jadi booming banget orang tuh banyak yang lebih memperhatikan ya, Mmm, makanan segala macam. Berarti kalau misalnya makan nih sehari-hari, gizi yang baik tuh gimana sih Dok? Kalau dulu kan saya pas sekolah dibilangnya kan 4 sehat 5 sempurna. mmm, Nah itu bener nggak Dok? Berarti itu atau gimana? eee, kalau kita ngomongin, ilmu pengetahuan tuh pasti selalu berubah ya. Ah, Dulu yang paling bagus memang 4 sehat 5 sempurna. 5 sempurna kalau ada susu kan. heeh. Nah, sekarang itu kita udah nggak pakai. Oh oke. Kenapa? Karena susu itu kita jadikan sebagai pelengkap atau sumber protein. Mhm mhm. Jadi, sekarang yang ideal itu adalah pola makan gizi seimbang. Mmm, Makanya kalau ngelihat konten-konten dokter gizi gitu, siapapun gitu ya, biasanya kontennya adalah pola makan gizi seimbang. mmm, Seimbang itu dalam arti kebutuhan tubuh kita, itu setiap orang itu berbeda-beda, mhm, tapi harus dipenuhi semua. oke. Karbohidrat, protein, Mhm lemak, serat, itu kan kita ngomong makronutrien. mhm, Sama mikronutriennya, vitamin, mineral. Itu harus mmm, ada dalam kita setiap kali makan. iya, Jangan pernah menghindari suatu bahan makanan tertentu, mmm, atau jangan pernah menganggap bahwa suatu makanan itu superfood. oke. Karena nggak ada sebenarnya. Ah, Sebenarnya tuh nggak ada yang bisa bikin bahwa, oh kalau makanan ini pasti berat badan saya turun 20 kilo, atau enggak pasti kolesterol turun gitu. heeh heeh. Atau pasti darah tinggi saya
sembuh gitu. Mhm. Itu sebenarnya nggak ada. Mhm. Makanya di dalam gizi, keseimbangan itu paling penting. Balance, ya. Kita makan terlalu banyak tidak baik, kita makan terlalu sedikit tidak baik. Oke. Ya makanya kita harus seimbang, harus balance. Nah itu Ah, sebenarnya kunci di dalam gizi itu begitu. oke. Tapi ya balance setiap orang berarti beda-beda ya? Beda-beda, betul. Makanya kayak misalnya kita ngomongin kebutuhan kalori aja, perempuan sama laki-laki kebutuhan berbeda. Hmm. Pada dasarnya aja kita bilang sebagai basal metabolic rate. Basal metabolic rate Heeh. itu adalah pembakaran kalori yang kita bakar Ya. ketika kita nggak ngapa-ngapain. Hmm. Cuman baring doang seharian Heeh. gitu ya, baring napas. Iya. Napas, tubuh memetabolisme, itu Heeh. ada yang kita bilang sebagai basal metabolic rate. Mhm, mhm. Pembakaran kalori yang terjadi di Mmm. badan kita. Tiap orang tuh beda-beda. Mhm, mhm. Laki-laki lebih tinggi, Mhm. perempuan lebih rendah. Ah, Orang yang punya massa otot heeh, lebih besar, heeh. basal metabolic rate-nya lebih tinggi Oke. dibanding orang yang sarkopenia atau yang ototnya kecil, Ah, lebih rendah. heeh, heeh. Itu kita ngomongin basal. Di Ya. luar itu ada aktivitas kan. Mhm, mhm. Orang yang aktivitasnya nggak bisa diem nih, Mmm. naik turun tangga apa segala macam. Sama Mhm. dibanding orang yang cuman sedentary, yang cuman duduk Mhm. depan komputer gitu ya, Mhm. main HP, itu kan pembakaran kalori juga pasti akan berbeda. Iya. Orang yang jaga malam kayak dokter tadi, Mhm. jaga malam seminggu bisa 2 3 kali jaga malam, sama Heeh. orang yang office hour kerjanya, Iya. pembakaran kalori juga akan berbeda. Gitu. Mmm. Stresornya juga pasti akan berbeda. Makanya saya Ah, bilang setiap orang itu sebenarnya unik iya. dan punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ah. Tuh. Kalau misalnya saya nih, kan biasa udah usahain makan banyak, tapi segini-segini aja. Tapi saya punya temen juga nih, makannya dikit, cuman kayak gemuk terus nih. Nah Hmm. kalau itu gimana tuh, Dok? Nah, makanya kalau kita ngomongin yang kayak tadi aktivitas fisik gitu ya, itu kan tergantung setiap individu berbeda. Heeh. Tapi sebenarnya di dalam badan kita sendiri yang mempengaruhi basal metabolic rate tadi, Mhm. pembakaran kalori itu selain dari massa otot, itu sebenarnya ada pengaruh dari faktor genetik juga. Ah, Ada orang-orang yang memang punya faktor genetik itu pembakaran kalorinya tuh lebih kecil ah, daripada orang lain. oke. Kalau dalam gizi sekarang kita bisa Mhm. cek tuh yang kita Mhm, bilang mhm. sebagai nutrigenomik Heeh. buat pemeriksaan genetik. Iya. Dulu waktu tahun 2010 gitu, 2012 Heeh, belum ada. heeh. Makanya saya bilang ilmu pengetahuan itu selalu berubah, Mmm. selalu berkembang terus, gitu. Kalau dulu kan orang cuma taunya, ya saya orang tua diabetes, saya pasti ada keturunan nih, Oh, diabetes misalnya gitu kan. tapi belum tentu Belum sebenarnya? tentu, Oh, pas kita cek, kan sekarang bisa ngecek tuh, iya. faktor resiko diabetes dari genetik. Ternyata dia bagus, genetiknya nggak ada. Oh ternyata lifestyle-nya, gaya Oke. hidup yang diciptakan bersama keluarga. Mmm, mhm. Misalnya dari kecil sering minum manis, bangun tidur udah bikin teh manis 1 liter misalnya pakai Mmm, gula. mhm. Terus makan roti isi coklat Mhm, misalnya. Itu mhm. semuanya inti karbohidratnya yang banyak banget lah intake Mhm, dalam satu mhm. hari. Ya suatu saat pasti dia akan beresiko kan jadi Oh, diabetes juga. iya, iya. Itu adalah dari habit kebiasaan yang dibentuk oleh Mhm. keluarga juga Oh, gitu. Makanya, sebenarnya kalau dicek seseorang itu ada genetik gemuk atau ada mhm. genetik, diabetes, Mhm, mhm. ketika orang tahu, "Oh saya ada genetik diabetes nih," Iya. pilihan sebenarnya di tangan dia nih. Mhm, mhm. Dia mau jadi diabetes atau enggak. Iya. Kalau lifestyle-nya bagus, dia Mhm. bisa mencegah dia nggak jadi diabetes. Mhm, mhm. Tapi kalau lifestyle-nya jelek, ya orang yang Mhm. pesimis gitu ya, "Ya Mhm. udahlah saya udah punya diabetes, Mmm, ya udahlah." iya. Jadi diabetes nggak? Jadi Mmm, diabetes. Itu mmm. loh maksud saya. Jadi balik lagi ya, keputusan kan memang ada di tangan Iya, setiap orang ya. bener. Dia mau hidupnya bener atau enggak gitu kan. Iya. Nah itu yang terjadi sama kita juga. Sebagai Heeh. dokter gizi ya kita harus mengedukasi pasien itu, Iya, "Ayo dong, pilihan ya. rubah dong gaya hidupnya," gitu. Bener, bener. Banyakan mimpinya yang bagus-bagus, Bagus-bagus. cuman pola Disuruh hidupnya. ngejalaninnya susah nih. Iya. Kan ada jalan, jalan sempit, jalan lebar ya. Iya. Oh iya bener, bener. Masuk ke firman ya. Masuk ke situ, iya. Tapi berarti kan kalau aku liatin orang-orang nih banyakan kan kayak mikir, "Oh, kalau jaga pola hidup kayaknya lebih susah nih, kayaknya Mmm, kan lebih gampang ya pakai obat kolesterol aja deh, pakai mmm, obat diabetes aja deh, kan sama aja, terjaga juga." mmm, Kalau itu gimana, Dok? Ada aman nggak sih sebenarnya kalau pakai obat-obat kolesterol terus gitu? oke. Kalau misalnya orang itu memang sudah ada kolesterol, Mhm, udah ada sakit gula gitu heeh, ya, udah ada asam urat. Obat itu bersifat kuratif. Jadi heeh, kita bilang ya kuratif, berarti dia bersifat untuk menyembuhkan, untuk menurunkan. mhm, Cuman kolesterol, gula gitu ya, itu kan sebenarnya penyakit yang diakibatkan karena gaya hidup, heeh, penyakit metabolik kita bilang, karena gaya hidupnya kita long term heeh, gitu. Gaya hidupnya jelek,
orangnya obes, gemuk, lama-kelamaan dia akan nimbun penyakit yang tadinya gulanya itu nggak diabetes, prediabetes, langsung jadi diabetes misalnya. Heeh. Mau nggak mau kan dia harus minum obat untuk nurunin. Mmm. Kolesterol juga gitu, makan, goreng, semua segala macam, kolesterol tinggi, naik, Mhm. dikasih obat Mhm. sama dokter, Mhm. minum obat buat nurunin. Cuman penyakit-penyakit metabolik sama penyakit infeksi itu beda cara kerjanya. Mmm. Kalau penyakit infeksi kita minum obat, kita udah sembuh, obat nggak usah diterusin dong. Iya. Tapi kalau penyakit metabolik, kita minum obat kolesterol, kolesterol kita turun, kita stop obat kolesterol, pasti kolesterolnya akan naik lagi. Mmm. Kenapa? Karena gaya hidupnya atau pola makannya belum Iya. dirubah. Mmm. Penyebab utama kenapa dia sakit kolesterolnya itu belum dirubah, Iya. gitu. Mmm. Dan yang jadi pertanyaan adalah, apakah kalau saya ngerubah gaya hidup, kolesterolnya bisa normal? Mhm. Ya bisa-bisa aja, Tapi butuh proses. tapi butuh proses, Mmm. perlu waktu, dan perlu bukti. Mmm. Makanya kalau kita sebagai dokter spesialis gizi gitu ya, biasanya kita selalu kolaborasi sama dokter internis, dokter Mhm. penyakit dalam. Dokter penyakit dalam kan yang ngasih obat tuh, Iya. obat kolesterol, obat gula gitu. Pasiennya di-refer misalnya ke kita, tolong dong aturin pola makannya supaya dia hidupnya bener nih gitu, Mhm. makannya bener. Kita edukasi, kita balik lagi kan ke orang tersebut. Mmm. Udah dapat informasinya, apakah dia mau menjalankan apa enggak. Iya. Ketika dia udah menjalankan, kita harus ada bukti. Mhm. Jangan langsung, gue udah diet, stop obat ya, Mhm. nggak bisa. Mmm. Kita harus ada buktinya dulu. Ketika dia ada diabetes, biasanya saya suruh mereka untuk cek gula berkala. Mhm. Cek gulanya, biasanya kalau gaya hidupnya bagus gitu ya, bener pola Mhm. makan berubah, tren gula darah puasa itu pasti akan turun. Iya. Bagus, yang tadinya puasa 250-an, nanti Mhm. lama-lama turun, Mhm. turun, 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 turun. Tercatat tapi. Mhm. Kolesterol juga gitu, kita suruh cek. Nanti di akhir program itu biasanya kita akan suruh bawa buktinya itu, Iya. nih reportnya, bawa dong ke Mhm. dokter penyakit dalamnya lagi. Mmm. Dilihat, apakah dengan hasil seperti ini, obat gula atau obat kolesterol bisa dikurangin. Oke. Jangan di-stop sendiri. Oke. Nah itu, yang jadi masalah tuh kadang-kadang mereka suka stop sendiri karena ngerasa bahwa, Ah, udah udah bagus nih, bagus. udah stop. Mmm. Stop, terus ujung-ujungnya pola makannya gimana? Kalau Sama. misalnya masih bener sih nggak masalah ya, Iya. tapi kalau dia pola makannya balik lagi ke yang zaman dulu karena ngerasa, udah sehat gitu ya, Iya, balik iya. lagi ke makan yang ngaco-ngaco lagi, Ah, itu akan balik jelek lagi pasti lagi. ya. Terus ujung-ujungnya dia nggak pernah ngecek lagi, Bahaya jadi. tiba-tiba datang stroke, Ah, serangan jantung, iya, gitu kan. Kalau iya, nggak iya. diabetesnya udah jadi komplikasi, kena ginjal dan lain-lain, itu yang jadi Ah. masalah. Karena tersebar informasi yang mengatakan bahwa, "Lu kalau minum obat kolesterol jangka panjang bikin ginjal rusak loh. Mhm. Mhm. Minum obat gula jangka panjang, bikin liver rusak, Mhm. ginjal Mhm. rusak." Ujung-ujungnya dia nggak minum karena takut, tapi Mmm. pola makan nggak dirubah. Mhm. Mhm. Ya ginjal dia rusak duluan karena dia sakit gulanya itu, bukan karena Iya. obatnya, Oke. gitu. Jadi sebenarnya obat sendiri pun sebenarnya nggak sehat kalau terus-terusan, tapi kalau pengen berhenti obat harus ganti pola hidup, intinya Ganti sebenarnya pola gitu ya? hidup dan jangan lupa, Mhm. yang menentukan obat itu bisa di-stop apa enggak adalah dokternya, Iya, jangan jangan main di-stop sendiri ya? sendiri. Intinya kalau kita ngomongin obat, semua obat itu pasti ada efek samping kok. Iya, iya. Ya, kita beli paracetamol aja Heeh. di Iya, apa, di sebuah tempat warung lah gitu, ya. pasti di belakang kemasan itu ada tulisannya, Heeh. efek samping, gangguan fungsi Heeh, liver, heeh. sakit kepala atau apa, semua Iya. obat itu pasti ada. Iya, iya. Jadi sebenarnya ya bagaimana kita sayangi dirilah, kan tubuh kita Iya, kan bait Allah bait ya. Allah ya. Iya, iya, berarti kalau misalnya pengen lebih sehat sebenarnya kalau bisa jangan obat tapi ganti pola hidup itu lebih baik ya sebenarnya Ya, Dok ya? karena memang secara rekomendasi Mhm. nomor satu ketika orang kena penyakit metabolik, mau dari literatur manapun, nomor satu adalah rubah gaya hidup. Mmm. Nomor 2 baru medikamentosa. Iya, Medikamentosa baru obat ya? obat-obatan. Step nomor satu tuh rubah gaya hidup dulu, Heeh, heeh. gitu. Iya sih. Cuma masalahnya itu aja ya Dok yang tadi kita sempat bahas ya, orang udah denger lakuinnya tuh agak Berat susah. gitu Nah ya. dokter kadang suka ada tips nggak? Kan mungkin ada pasien juga udah dikasih tahu nih, sulit untuk di itu, dokter ada mungkin kasih trik nggak supaya dia bisa mulai berubah gitu? Sebenarnya kalau misalnya pasien itu datang ke saya pertama kali, Mhm. dia baru terdiagnosis dengan diabetes, Mhm. baru terdiagnosis dengan misalnya, sakit ginjal, Mhm. itu lebih gampang rubah gaya Saya hidupnya. udah takut ya. Karena motivasi jadi tinggi, kayak udah ditampar duluan. Iya, iya. Karena kalau biasanya kalau yang susah itu kalau dia sudah bertahun-tahun kena diabetes. Makanya Ah. biasanya kalau orang DM, diabetes, sakit gula gitu ya, Oh. datang ke saya tanya dulu, "Pertama kali didiagnosis kapan?" Ah. Kalau ini baru kemarin, wah gampang nih masuknya. Iya, benar, benar.
langsung edukasi gini-gini pasti dia akan jalanin. Iya. Tapi kalau terdiagnosis, ya nggak inget dok, mungkin 10 tahun, 20 tahun lalu. Ya Mmm. susah lah. Iya iya. Kalau udah ngomong kayak gitu, Iya. biasanya masuknya susah. Iya. Karena udah 20 tahun, Dan dia kemana masih hidup aja gitu gitu. ya? Iya, kemana aja gitu. Yang kemarin-kemarin kenapa baru sekarang Iya berubah iya iya, bener juga gitu. ya. Karena biasanya kalau udah lama diagnosis kayak gitu, untuk berubah gaya hidup agak lebih males. Ya Mhm. ya ya kayak tamparan lah itu tadi saya bilang. Kalau Iya. orang motivasinya kuat gitu ya Mhm. buat ngerubah gaya hidup itu akan lebih baik. Iya iya, makanya sebaiknya sekarang yang masih bertahan di tengah penyakitnya harusnya mulai sadar dan mulai berubah Iya ya. betul. Untuk orang-orang yang biasanya kalau di perusahaan kan suka ada medical check up tuh. Iya, medical check up. Nah, hasil labnya udah mulai ada borderline. Mhm Misalnya gulanya nggak normal tapi nggak bisa dibilang sebagai diabetes. mhm. Itu kategori prediabetes. Iya, Borderline tuh. heeh. Tensi belum nggak normal tapi udah mulai cenderung tinggi, tapi nggak Mhm. bisa dibilang sebagai hipertensi, borderline. Nah, kondisi-kondisi borderline itu sebenarnya paling bagus ketika kita ngatur makan. Mmm. Dokter belum ngasih obat, Mhm. tapi ketika dia Iya. ngerubah gaya hidupnya, dia atur pola makannya, dia exercise, itu akan bisa balik lagi ke normal sebenarnya. Iya iya iya, Gitu. benar benar. Jadi separah apapun asal mau ubah pola makan, hidup sebenarnya tuh bisa balik lagi ke state normal, nggak ada yang mustahil Set ya, Dok, ya? normal, iya. Tergantung usaha ya, Tergantung usaha tergantung ya? usahanya, Kalau betul. usahanya oke banget harusnya separah apapun bisa back to normal berarti ya? Tergantung usaha dan doa juga Oh, doa pastinya juga ya. ya? Iya dong. Kadang usaha udah itu cuman kalau nggak andalin tuh tetep nggak bisa ya, Dok, Tetap ya? nggak bisa, karena Wah, benar. motivasinya hilang entar bisa tiba-tiba Benar bisa benar. hilang di tengah jalan. Iya iya, Mhm. makanya doa sama lakukan yang Usaha, terbaik ya. Do the betul. best, God will do the rest gitu ya. Oke, nah aku yakin kita semua udah sangat amat belajar banyak ya soal namanya kesehatan, soal diet dari dokter. Dok, boleh nggak kasih satu pesan kepada para viewers sebelum kita tutup sesi hari ini? Ya, sebenarnya kita itu ada di 2 pilihan ya. Setiap orang itu pasti punya pilihan, dia mau ngerubah gaya hidupnya jadi lebih baik atau dia tetap meneruskan gaya hidupnya dia yang lama. Yang udah tahu jalannya itu ya rusak atau jelek gitu ya. Semua dari pilihannya masing-masing. Mau nyaman atau keluar dari zona nyaman itu untuk mendapatkan yang lebih baik. Itu sih. Ya, makanya kan pada firman Tuhan, Tuhan juga mengatakan jangan sesat, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Jadi kalau misalnya kita pengen menuai masa depan yang lebih segar, lebih sehat, bisa main sama cucu, maka mulai hari ini ya kita jaga pola makan. Kita jaga supaya yang namanya kesehatan kita juga bisa lebih baik, supaya kita bisa memuliakan Tuhan dalam jangka waktu yang lebih panjang dan juga lebih maksimal. Oke, itu aja buat sesi hari ini dan nanti kita akan ketemu di sesi berikutnya. Kita akan belajar lebih banyak lagi soal kesehatan dan juga kerohanian tentunya yang aku percaya bisa memberkati setiap dari kita. Maka itu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, bunyikan tombol loncengnya. Kita ketemu kembali di dalam Gilgal Podcast yang selanjutnya. Bye-bye and God bless you. Tubuh kita itu ibarat sebuah rumah. Kamu mau rumah kamu tuh seperti apa? Mau bersih, mau kotor, mau rumahnya tingkat 2, tingkat 10, tingkat 20 gitu. Itu rumah, badan kamu. Ya. Nah, berarti kan anggap tuh rumah, dikasih begitu. Sama Tuhan kan dikasih gitu, Hmm. jebret tuh. Tergantung kita ngerawat rumahnya dong. Iya, iya. Ada yang bilang, oh saya makan ini setiap hari kok Masih gak hidup masalah, aja masih gitu. hidup aja gitu. Heeh. Ya kita bilang sebagai faktor resiko. Iya, Faktor iya. resiko itu kita bisa mengurangi. Hmm. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi 5 tahun lagi. Ya. Kita nggak tahu yang terjadi 10 tahun lagi gitu ya. Hmm. Selama kita bisa membatasi resiko kita terjadi kanker, ya kenapa enggak? Iya, betul. Gitu kan. Setiap orang kan punya faktor Beda, resiko ya. yang berbeda-beda. Hmm. Selama kita bisa mengurangi resiko itu, Lebih why baik not? ya.